Ya. Bertajuk Project Branding, cara jitu agar jualan kamu laku. Wah, sepertinya akan luar biasa sekali ya materi pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan cek dulu. Alhamdulillah telah hadir 50 lebih, hampir 60 peserta pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara pagi hari ini, agar lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, acara dari RKI pada pagi hari ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Muhammad Fawaz yang akan membacakan tilawah Al-Qur'an. Dipersilakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله بامرئكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا من ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Muhammad Fawaz yang telah membacakan
tilawah yang bisa menjadi pengingat ya pada pagi hari ini untuk membuka acara kita. Masya Allah, saya merinding mendengar ayatnya karena membicarakan tentang riba ya. Mudah-mudahan skill yang akan dibagikan pada pagi hari ini tentang product branding akan menjadi salah satu jalan keluar bagi teman-teman untuk menghindari riba. Amin, amin. Baik, kita langsung saja masuk ke acara. Ya, kita akan mulai dengan lagu Indonesia Raya. Baik, semoga selain menjadi bagian dari seremoni resmi ya dari setiap acara, lagu Indonesia Raya bisa juga kita hayati sebagai pengingat bahwa kita sebagai bagian negara Indonesia yang tentunya harus menjaga kedaulatan negara kita yang berhubungan juga dengan tema kita pada pagi hari ini ya. Karena menjaga kekuatan ekonomi adalah salah satu cara menjaga kedaulatan negara. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sambutan Ketua Pelaksana. Kepada Ketua Panitia pada pagi hari ini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Hadirin para pondasi peradaban, semoga Allah memberikan rasa syukur di setiap hati kita sehingga Allah berkenan menambah nikmat dan rahmat serta ridhonya untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk para ustadzah dari Rumah Keluarga Indonesia yang telah membersamai acara ini. Terima kasih juga untuk Bang Latu Harhari yang sudah sempatkan hadir di sela-sela waktunya yang Masya Allah. Terima kasih juga untuk para teman-teman hadirin yang sudah hadir tepat waktu pada webinar kali ini. Webinar branding kali ini adalah webinar yang akan membahas dasar-dasar dari branding produk, mulai dari seberapa pentingnya branding produk, hingga macamnya apa saja yang harus kita ketahui dan kita pahami. Saya berharap dengan mengikuti acara ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang branding. Saya pun berharap kita semua bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri. Jangan sungkan mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti ditanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Siapkan 3 jam teman-teman senyaman mungkin. Semoga tetap semangat dan siap untuk 1 step lebih maju dari sebelumnya. Akhir kata, saya mewakili panitia, mohon maaf
Jika dalam berjalannya acara nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dan harapan-harapannya dari Ketua Panitia ya. Insya Allah nih gimana para peserta, ya, Ustadz, Ustazah dan rekan-rekan sekalian ya. Semangat ya, nanti kita akan memulai hanya dalam waktu 3 jam ke depan insya Allah. Kita fokuskan dan kita niatkan kembali ya, bahwa acara pada pagi hari ini kita ingin belajar, insya Allah mendapatkan pahala menuntut ilmu, dan juga sebuah ilmu luar biasa tentang produk branding. Langsung saja kita masuk ke sambutan dari keynote speaker kita yang sudah hadir dari tadi ya, Bang Latu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya. Salah satu nikmatnya nikmat sehat dan juga nikmat diperkumpulkan dalam sebuah acara SID yang diperakasai oleh RKI dan juga BPKK Pondok Gede yang dengan tema produk branding, cara jitu agar jualan kita laku. Ini hal yang memang sangat penting sekali, terutama bagi kita yang memang bergerak di bidang UMKM atau entrepreneur untuk bisa menjual barangnya. Semoga salawat dan salam senantiasa curah pada junjungan kita Rasulullah SAW, serta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya, dan semoga kita semua istiqomah hingga nanti ajal menyebut kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama yang saya hormati Ketua BPKK DPC Pondok Gede, Ibu Siti Maslahah, dan juga seluruh anggota panitia, dan juga yang saya hormati pembicara ya, Mbak Ilvi Tanzia ya, betul nggak? Iya Pak. Halo? Iya, Ilvi. Kedengeran suara saya? Ilvi angkatan berapa ya? Angkatan apanya nih Halo? Pak? Angkatan di kampus. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di ITB. Iya. Masuknya Angkatan berapa ya? 2014. Masuknya 2014. Oh, 2014. Iya, jauh sama saya. Saya angkatan 97. Baik, ini sama-sama satu alma mater nih dengan saya. Kalau zaman saya itu gelarnya itu masih sarjana seni. Kalau Mbak Ilvi ini sudah menjadi sarjana desain. Saya juga lulusan dari FSRD ITB dari desain komunikasi visual. Mbak Ilvi juga pastinya harusnya juga dari desain komunikasi visual ya? Benar ya? Iya, saya desain komunikasi visual. Kalau 97 saya baru lahir 1 tahun. Nanti akan disampaikan oleh Kak Ilvi ya, insya Allah ya. Ini sebuah acara yang luar biasa, sangat saya apresiasi karena memang bagi kita yang memang bergerak di dunia entrepreneur, sebuah produk branding ini menjadi sebuah keharusan. It's a must lah ya. Kalau kita tidak bisa membranding apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita jual, maka produk kita tidak akan sampai kepada konsumen. Ini pengalaman saya sebagai praktisi. Saya sebelum terpilih diamanahkan menjadi Kota Bekasi, khususnya di Komisi 4, berkecimpung banyak di dunia branding ya. Sampai kemarin ketika saya berkampanye, saya membranding diri saya tuh. Bagaimana citra? Branding itu kan citra. Citra diri kita atau citra produk kita atau citra perusahaan kita itu sampai ke benak konsumen, bisa branding siapa kita, siapa produk kita, apa produk kita kepada konsumen. Komunikasinya tidak sampai, kita akan gagal dalam menjual produk kita atau menjual citra kita. Nah, komunikasi inilah yang penting untuk bisa kita lakukan agar apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita jual itu konsumen mengerti dan akhirnya membeli. Nah, ini kan sebuah tantangan. Saya ada contoh ketika kemarin saya kampanye ini, branding ini cakupannya luas. Tidak cuma kita jualan produk, tapi juga banyak hal yang memang kita lakukan dalam setiap aktivitas kita. Makanya diri kita harus membranding. Kita tuh harus membranding juga di lingkungan kita. Siapa kita?
Jadi kan sebaik-baiknya manusia itu kan orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi komunikasinya adalah bukan tentang kita, tapi tentang orang lain. Nah, branding itu adalah membridging agar orang lain tahu siapa kita, agar orang lain tahu produk yang ingin kita jual. Nah, kalau misalnya komunikasi itu tidak bagus kita lakukan, orang lain pastinya akan gagal paham. Kalau misalnya di dunia politik kemarin, kita membranding tuh, baik dari citra partai kita, dari PKS-nya, maupun dari calon-calon anggota dewannya yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat. Bagaimana dia bisa menjual dirinya agar orang lain tahu siapa dia dan memilih. Nah, related dengan sebuah produk. Bagaimana kita menjual produk kita agar orang lain tahu apa itu produk kita, bagaimana bentuknya, apa manfaatnya, dan akhirnya sampai ke benak konsumen dan konsumen memilih. Nah, ini hal yang memang kita harus lakukan dalam apapun ya. Jadi sebelum kita membranding produk kita, yang harus kita branding adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita atau mentalitas kita sebagai seorang entrepreneur adalah bagaimana citra kita sebagai seorang penjual itu bisa meyakinkan. Nah, komunikasi ini juga penting. Jadi sebelum kita mengkomunikasikan produk kita harus bisa mampu mengkomunikasikan siapa kita penjualnya. Karena nanti akan related. Orang akan melihat nih yang jual siapa. Saya kasih contoh misalnya. Tahu nggak? Ini saya bawa nih. Kalau saya tutup mereknya, orang akan bilang kalau misalnya saya bawa namanya air mineral, itu orang nggak akan bilang, Bang minta air mineralnya, enggak. Mereka akan langsung menyebut sebuah merek. Bang minta aquanya dong. Kalau misalnya kita ke warung, Pak ada aquanya nggak? Walaupun yang kita beli atau yang kita dibelikan oleh penjual itu bukan aqua. Itu sampai sedemikian melekatnya suatu produk ke benak konsumen. Itu sampai terngiang-ngiang tuh di benak kita sampai akhirnya disebut apapun yang nantinya related dengan turunannya, itu pasti orang akan bilang bahwa air mineral mah aqua. Itu akhirnya menjadi produk leader. Padahal saya bawa di sini Prima, mereknya Prima. Tapi orang akan nggak lihat akan mereknya Prima ini menjadi sekunder. Tapi ketika orang tahu terkait dengan air mineral, mereka akan terbawa dalam pikirannya bahwa semua air mineral itu yang tersebut adalah aqua, sebuah merek akhirnya. Nah, itulah the branding. Bagaimana aqua mampu membranding sebuah air mineral yang tadinya tidak berarti apa-apa menjadi sebuah hal yang menjadi jadi kebutuhan premium. Ini kan luar biasa. Dulu mana pernah kita berpikir bahwa menjual alam kemasan dan kita. Tapi orang yang visioner, ini saya berbicara kepada entrepreneur muda kita ya. Orang yang visioner adalah dia mampu melihat peluang yang ada. Nah, ketika dia mampu melihat peluang yang ada, dia menciptakan kira-kira saya membuat produk apa ya. Ketika dia sudah menemukan satu produknya, dia akan membranding produk tersebut. Nah, ketika saya membranding produk tersebut, saya harus bisa mengkomunikasikan produknya agar bisa melekat kepada hati konsumen. Aku adalah salah satu produk yang saya bilang sangat berhasil dalam membranding sebuah air kemasan. Satu, apapun minumannya, apapun makanannya, minuman teh botol sosen. Teh botol sosen itu sudah sangat melekat di hati konsumen. Nah, kita ingin agar produk-produk kita itu menjadi produk yang unggulan. Karena kita bukan kita tidak menjadi follower, tapi kita menjadi market leader. Kita menjadi orang yang pertama membranding atau menjual sebuah produk yang unik. Akhirnya ketika produk itu unik dan belum ada kompetitornya, istilahnya kalau di dunia usaha tuh blue ocean. Blue ocean tuh marketnya masih terbuka luas. Nah, kita menciptakan satu hal yang memang ketika dia unik, produk kita unik, akhirnya dikenal oleh masyarakat. Apapun nantinya orang akan mengikuti produk kita dengan merek yang lainnya, pasti akan dilihat adalah market leader.
produk yang pertama muncul dan melekat. Nah, inilah pentingnya sebuah branding, sebuah pencitraan, agar apa yang ingin kita sampaikan produk kita mampu diterima dengan baik di hati konsumen. Kalau misalnya sudah melekat di hati konsumen, apapun yang kompetitor lakukan, kita mah tidak akan beralih ke lain hati. Jadi memang itu tujuan kita. Bagaimana produk kita itu melekat terus di hati konsumen, dan konsumen itu nggak mau pindah ke produk lain. Istilahnya sudah sehati lah. Kalau kita punya pasangan, hidup semati. Pasangan kita itu menjadi belahan jiwa. Misalnya satulah sebagai contoh MacBook. MacBook itu kalau misalnya Apple lah ya, Apple itu sebuah brand yang saya pikir ini untuk yang brand yang luar. Ini hal yang luar biasa. Orang sudah memiliki fansboy-nya jadinya. Kalau udah punya banyak followernya, fansnya, itu dia mau mengeluarkan produk apapun nantinya, semahal apapun, orang akan ngantri beli. Ya kan kita pernah kekurangan market. Karena kita yang membuat market, dan apapun yang kita mainkan di dalam market tersebut, itu sama konsumen pasti akan diterima dengan lapang dada. Jadi kalau misalnya kita jualan iPhone misalnya, iPhone 13 sekarang yang jadi apa luar biasa ditunggu-tunggu oleh konsumennya, oleh fansnya. Itu berapapun harga yang kita tawarkan, itu pasti akan dibeli. Nah, ini akan related dengan produk kita. Kalau produk kita sudah mampu melekat di hati konsumen, kita mau naikkan produk kita apapun harganya, berapapun harganya, bagi konsumen nggak akan masalah. Karena bagi konsumen sudah ada kecintaan, sudah melekat tuh, ada bonding, nggak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana produk kita itu akhirnya melekat dengan konsumen, ada bonding kita itu nggak bisa dipisahkan antara produk kita, antara perusahaan yang kita bangun, produk yang kita jual, dengan hati konsumen dan kebutuhan konsumen. Dan kebutuhan konsumen itu akhirnya mengikuti dengan keinginan kita sebagai penjual. Nah, itu kalau sudah sampai sejauh itu saya yakin, saya bisa bilang bahwa 1000% yang kita lakukan akan menemui kesuksesan di dalam. Tapi jangan salah, sampai dengan proses itu prosesnya panjang, jatuh bangun. Bagaimana kita ngebangun brand logonya, bagaimana kita membangun komunikasinya, bagaimana kita membangun marketing pemasarannya, dan bagaimana kita melihat siapa yang nantinya bisa menjadi endorsernya, orang yang akan menjadi brand ambassador. Teman-teman tahu nggak Wardah? Wardah itu saya tahu banget awal berdirinya Wardah. Wardah itu salah satu diprakarsai oleh kawan saya satu angkatan 97. Namanya Bang Harman Subakat. Dia memang dari keluarga Subakat. Dari SMA, dia jualan Wardah itu di parkiran mobil. Di parkiran bawa box kontainer, jualan tuh kosmetik. Orang dulu mah nggak pernah menyangka bahwa kosmetik itu akan menjadi sebuah brand yang akan melekat di hati muslimah seluruh Indonesia. Karena dia membuat segmentasi yang luar biasa. Kalau nggak salah, awalnya dia buat Wardah sebagai sebuah produk kosmetik yang halal. Pernah kepikiran nggak? Emang kosmetik kita makan menjadi halal dan haram? Kan enggak. Tapi dia bisa membuat segmentasi pasar. Ini kira-kira kalau misalnya pasar kosmetik di Indonesia, khusus di muslimah, apa yang sama di brand itu? Salah satu kosmetik yang halal. Kan nggak pernah kepikiran kosmetik itu mau kita pakai. Nggak ada tuh fatwa bahwa pakai halal dan haramnya. Saya belum pernah nemuan fatwa ulama mengatakan bahwa kosmetik ini halal dan haram. Nggak pernah ada. Tapi dia berani membuat branding bahwa produk Wardah ini sebuah produk kosmetik yang halal.
untuk kaum muslimin. Pada saat itu kita nggak pernah terpikirkan, ini berani banget ya. Tapi ternyata sekarang hasilnya itu luar biasa. Wardah sudah bisa melekat hatinya di semua segmen, nggak cuma muslimah. Jadi semua orang sekarang makanya banyak memakai Wardah. Dan sekarang omsetnya itu hitungannya udah triliunan. Dari yang tadinya jualan di parkiran sekolah, marketnya menawarkan ke anak-anak sekolah yang memang baru tumbuh kedewasaannya, terus ditawarkan nih pakai nih produk ini nih, insya Allah halal kok, lebih menenteramkan. Tapi akhirnya semua sekarang kalau misalnya kita lihat sponsor di stasiun televisi, hampir semuanya memakai Wardah. Nah ini kan menjadi sebuah tantangan. Nah yang harus kita lakukan, yang harus kita benarkan dalam, yang harus kita tanamkan dalam benak kita, ini sebagai entrepreneur. Jadi kita jangan pernah melihat sebuah produk kita itu pengennya instan. Saya pengen nanti produk saya kayak Wardah. Nggak bisa gitu. Kita harus bisa mencari celah yang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jangan menjadi follower. Kalau kita menjadi follower, kita nggak akan pernah menyamai. Yang namanya follower itu tidak akan pernah menyaingi leadernya. Kalau dia tidak melakukan diferensiasi. Kalau produk punya diferensiasi, pembeda, kita nggak akan pernah menyaingi atau kita nggak akan pernah kita sesuai. Nantinya teknisnya secara terakhirnya bagaimana nantinya kita membranding produk kita agar produk kita itu bisa diterima di hati masyarakat. Nah banyak contoh-contoh yang lainnya yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ilvi. Bagaimana sih kita membranding produk kita, membranding cita kita agar apa yang kita inginkan bisa sampai kepada hati konsumen. Nah kalau misalnya dari di marketing itu sebenarnya kalau saya ya, karena banyak bergelut di bidang marketing juga, marketing itu sama dengan kita berdakwah. Pernah nggak baca, ini bukunya buku jadul. Dulu pernah ada sebuah buku namanya, judulnya Bagaimana Menyentuh Hati. Ditulis oleh Syekh Abu Aziz. Banget. Bagaimana menyentuh hati. Buku itu relate itu dengan marketing. Karena marketing itu sebenarnya dakwah. Jelaskan cakupannya, bagaimana kita mendakwahkan agar sampai nih pesannya, message-nya ke hati konsumen. Jadi kita mau pakai strategi marketing boleh, kita pendekatan metode dakwah boleh, karena sama-sama tujuannya itu menyentuh hati. Bagaimana kita bisa menyentuh hati kita? Bagaimana kita bisa menyentuh hati konsumen kita, orang lain ingin kita pasti orang lain alternatifnya kalau misalnya kita menjual pasti akan gitu. Jadi apapun mau kita lakukan, brandingnya kita bisa melakukan banyak pendekatan. Mau dari pendekatan yang disampaikan dari marketing, teori marketingnya boleh, dari teori dakwah juga boleh, dari teori-teori yang lainnya yang memang kita menjadi learning by doing itu boleh. Jadi hal-hal seperti itulah yang memang perlu kita lakukan bersama-sama. Nah di sini membuat sebuah wadah yang nantinya akan disampaikan bagi kita bagaimana kita membranding produk kita agar nanti produk kita dapat diterima di hati konsumen dengan baik dan benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas acara yang luar biasa ini. Pesan saya tolong diikuti nanti, disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh narasumber kita, karena itu semuanya kalau bahasa anak sekarangnya mah daging lah ya, daging semua tuh isinya tuh, nggak ada tulang-tulangnya, daging semua, jadi penuh faedah lah, nggak ada faedahnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh panitia, semoga dimudahkan acaranya sampai dengan akhir acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya sudah saya sampaikan. Itu tentang branding adalah upaya mengkomunikasikan citra sebuah produk ya, bahkan tentang diri kita dan juga bahkan tentang partai juga bisa. Nah, agar orang lain tahu siapa kita, maka kita perlu membranding produk kita sehingga semakin mudah untuk menjualnya. Menjual atau menjadi marketing itu tadi Ustadz tegaskan sama ya dengan dakwah, karena sama-sama tentang menyentuh hati orang lain. Sebagaimana tadi juga disebutkan ada di dalam bukunya karya Syekh Abbas Asisi ya, bagaimana menyentuh hati. Kemudian menjadi PR Pernah baca bersama belum? nih bagi para peserta untuk menciptakan saya belum, nanti cari PDF-nya. Baik. Jadi PR bersama untuk para peserta untuk menciptakan citra yang bisa melekat di benak konsumen ya. Dan janganlah menjadi follower tapi jadilah market leader dengan mencari celah, ciptakan diferensiasi atau suatu pembeda dari produk yang lain sehingga bisa punya produk unik yang punya branding kuat. Sehingga ujung-ujungnya nanti konsumen tidak akan berpindah ke lain hati. Alhamdulillah sesi keynote speaker ini sudah selesai. Terima kasih, jazakallah khair. Kita ucapkan bersama-sama kepada Bang Latu yang sudah Izin meluangkan. pamit ya. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan Mau aktivitas. lanjut ke acara nih. Siap, insyaallah. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya perkenalkan dulu moderator pada pagi hari ini. Masya Allah sekali ya kepada Ustadz, Ustazah, dan para peserta pada jelang siang pada pagi hari ini kita sudah ditemani oleh moderator kita yang luar biasa sekali. Jika di sini kita baca ya dari CV beliau, Fakhita Sabira adalah lulusan dari UPI Bandung ya sebagai Bachelor of Architecture dengan GPA-nya tinggi banget 3.42 ya, Masya Allah luar biasa. Dan ternyata beliau adalah adik kelas saya di SMA 5 walaupun tidak sempat bertemu karena beda tahunnya ya. Kemudian beliau sempat menjadi exchange student dalam research program di Kita Kyushu University di Jepang. Experience-nya luar biasa sebagai Head of Multimedia Tutorial di UPI, kemudian juga berkarir sebagai graphic designer saat ini di Sales HNI. Beberapa hal yang telah beliau raih sebagai prestasi diantaranya adalah second winner of 16 International Student Design Competition, Masya Allah luar biasa. Kemudian honorable mention di International Workshop pada tahun 2018 dan juga menerima UPI Student Achievement Award pada tahun 2008 dan pada 2020 yang lalu menjadi author dari sebuah jurnal arsitektur zonasi tentang portable house arsitektur bagi kaum miskin. Masya Allah, tentunya skill beliau dalam graphic designer sangat luar biasa dan sangat mumpuni menjadi moderator untuk pemateri kita yang juga lebih luar biasa lagi. Saya sapa dulu Uhtina Fakhita. Ya, makasih untuk Kak Mariam. Oke, atas kesempatan yang diberikan. Boleh ini di-share screen lagi. Untuk CV pematerinya, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Iya, pemateri kita saat hari ini bernama Elvi Tanzila. Beliau lulusan SMA ITL Kafi, kemudian kuliah di Institut Teknologi Bandung, jurusan Desain Komunikasi Visual, GPA-nya juga lumayan tinggi juga 3,44. Kemudian beliau juga punya berbagai macam pengalaman di bidang desain grafik. Pertama sebagai intern graphic designer di DTGO, kemudian juga sebagai ilustrator di Google Books, kemudian jadi desain grafis lagi di PT Sagamachi, dan semenjak lulus sampai saat ini beliau juga sebagai freelancer graphic designer, yang dimana klien-kliennya pun bermacam-macam ya, ada Bappenas, ada marketeers, ada dari ITB juga, dan berbagai macam UMKM seperti Beneranti, Dapur Marijo, dan lain sebagainya. Kemudian saat ini sambil nyambi selain jadi freelancer juga jadi desain grafis di Bank Indonesia. Kemudian untuk prestasinya ini sendiri, pertama ada juara pertama di Infographic Design dari Blue Techno Festival. Kemudian ada menang lagi juara 1 di
sebagai juara infografik desain yang dilaksanakan oleh Astra Daihatsu Motor. Kemudian untuk organisasinya sendiri, beliau juga sebagai akhwat koordinator di KISR ITB 2014, sebagai desainer di tim logo dan buku integrasi ITB 2016, dan sebagai ketua dari divisi souvenir DK5 2016, dan sebagai menteri dari komunikasi strategi di Kabinet KM ITB 2015 sampai 2018. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan langsung pematerian yang akan sangat bermanfaat buat kita oleh pemateri. Untuk menuliskan waktu, silakan Kak Ilvi, kepada waktu dan layar dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ilvi Tanzila, full-time and freelance graphic designer di Bank Indonesia. Hari ini akan membawakan materi tentang branding. Sebelum masuk ke materi ini, aku pengen bawa materi ini santai aja, jadi ingin semua yang teman-teman yang ikutan di sini, kita anggap aja ya seumuran ya teman-teman, buat ikut berpartisipasi, interaktif, kita ikut ngobrol, jadi ini kayak kita ngobrol-ngobrol aja biasa, buat santai, dan aku mohon partisipasinya, ntar kalau misalnya aku nanya-nanya, bisa jawab di chat, pertanyaannya gampang-gampang kok, tenang aja. Ya, sebelum kita mulai, kan semua lagi pada depan laptop sini, mungkin ada yang lagi pegang HP, habis itu mungkin ada yang sambil misalnya urus anak lah, atau misalnya sambil masak, atau misalnya memang udah menyediakan waktu buat ini gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya lagi siang-siang kayak gini nih, pagi menuju siang nih, misalnya kalau lagi keadaan kayak gini, hari libur, atau misalnya lagi kerja, kira-kira teman-teman semua di sini paling suka jajannya apa? Mungkin bisa sebut, tulis di kolom chat kira-kira sukanya apa nih kalau misalnya jajan pagi-pagi kayak gini di rumah gitu, misalnya lagi ada yang sambil kerja, ada yang misalnya sambil ngurus anak, misalnya kalau lagi GoFood tuh, atau misalnya jajan, kira-kira pada suka jajan apa? Ya, bisa tulis di chat. Bubur ayam, dimsum, roti, donat, pangsit, donat, ngopi, mainan bubur ayam, pagi nasi uduk, jajan micin, gorengan, wah banyak nih. Koyaki, keripik, wah macam-macam ya ternyata belinya, dari yang beli makanan berat, bubur ayam, bakso, cireng, nasi kuning, cip-cip. Nah, sekarang aku mau nanya nih, di sini ada yang mau ini enggak buat raise hand, kira-kira kalau misalnya ini paling banyak kayaknya jajanannya bakso nih. Ada yang bisa ini enggak, satu perwakilan raise hand, kira-kira baksonya apa aja sih, brand bakso bisa disebutkan? Ada satu perwakilan kah? Mungkin moderator bisa tolong dipandu. Kayaknya lumayan banyak yang bakso nih, walaupun seimbang nih, banyak bermacam-macam ya. Bakso bujangan, bakso Tebet, apalagi nih? Beda-beda merek kalau beli. Bakso Bandung, ya baik. Nih, jadi kalau misalnya, jadi branding itu seperti apa sih? Jadi branding itu ketika sebuah merek, atau bukan merek, sebuah misalnya produknya ini disebut nih, misalnya tadi bakso, terus langsung banyak yang bilang, bakso bujangan, tadi ada 2 jawaban ya. Nah, berarti ini si brand si bakso bujangan ini lumayan kuat nih di benak kalian semua yang di sini gitu. Karena dia ketika disebut bakso langsung sebut, oh bakso bujangan gitu. Nah, apa tuh pentingnya branding? Nah, jadi branding itu adalah masuk ke dalam pikiran kita. Brand diciptakan dalam pikiran. Jadi ketika si produk ini disebut, langsung kepikiran, oh bakso bujangan atau apa gitu. Itu penting banget. Misalnya gini, ada orang mau beli GoFood, pengen bakso apa ya? Terus kayak langsung kepikiran, oh bakso bujangan, oh yaudah deh, beli bakso bujangan gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi kekuatan branding itu dia secara perlahan masuk ke psikologi dan masuk ke pikiran kita masing-masing misalnya. Atau yang kayak disebutin tadi sama Bang Latu ya, kayak nyebutin Aqua gitu. Padahal Aqua itu adalah merek loh, bukan
bukan nama produk ya, misalnya produknya itu adalah air mineral gitu. Begitu juga odol. Odol itu nama merek sebenarnya, walaupun sekarang udah nggak ada ya. Tapi kan sebutannya sebenarnya pasta gigi, bukan odol. Jadi itu kekuatan branding, ketika si brand itu disebut, orang tuh langsung kepikiran, ini gitu. Seperti itu. Nah, sini ada 2 orang ya. Ada dua-duanya sama-sama perempuan, sama-sama pakai kerudung, cuman stylenya berbeda. Jadi branding itu kayak gimana? Brand itu ibaratnya manusia yang dapat kamu rasakan lewat produk, layanan, dan organisasinya. Misalnya kita lihat nih yang nomor 1 nih ada mbak-mbaknya, kayaknya gaul banget gitu. Bajunya hitam, habis itu pakai kemeja, jadi kayak agak semi formal tapi gak formal gitu, kayak bajunya kayak oversize dan panjang gitu. Terus mungkin pakai tasnya tas branded dan pakai kacamata gaya gitu. Bisa dilihat nih, wah ini kayaknya nih mbak-mbaknya nih kayaknya yang suka nge-mall nih, terus kayak mungkin sosialita gitu. Sedangkan yang sebelahnya sama-sama pakai jilbab juga, cuma mungkin jilbabnya lebih panjang, habis itu lebih tertutup, mungkin orangnya pemalu atau misalnya aktivis masjid gitu. Nah, brand itu atau merek itu bisa diibaratkan seperti manusia. Jadi benar-benar ketika misalnya kamu jualan, entah itu misalnya jualan bakso. Jadi si brand bakso ini bisa diibaratkan lewat manusia, seperti manusia, dia punya karakteristik yang bisa dirasakan dari lewat produknya, layanan, dan organisasinya. Misalnya kayak yang nomor 1 ini, dia diibaratkan sebagai brand. Bagaimana sih dia kalau ngobrol bawaannya mungkin santai, gaul, mungkin campur-campur pakai bahasa Inggris ya kayak orang Jaksel gitu. Terus bagaimana tampilannya, bagaimana dia berinteraksi, layanannya gitu, dan bagaimana dia organisasinya seperti itu. Nah, brand sama dengan apa yang kamu katakan, sama dengan apa yang mereka katakan. Apakah ini benar? Kayak misalnya saya mau klaim bahwa brand saya enak, maka orang pasti akan bilang kalau brand saya enak gitu. Apakah akan seperti itu? Jawabannya enggak. Tapi brand adalah apa yang mereka katakan. Jadi kita nggak bisa bilang kalau misalnya saya jualan roti nih, roti saya enak banget, pokoknya enak banget. Taunya apa yang orang lain rasakan, misalnya konsumen rasakan nggak sesuai, kayak ternyata kok rotinya asin sih, kok rotinya nggak sesuai gitu. Jadi nggak bisa, brand itu nggak bisa apa yang kayak kita bilang enak, tapi ternyata pesan enaknya ini nggak tersampaikan ke konsumen kita. Ini nggak bisa. Jadi brand itu adalah kesimpulan dari apa yang mereka katakan. Nah, selanjutnya, branding itu harus sesuai dengan target audience. Nah, target audience ini siapa? Jadi kita lanjut aja, target audience atau bisa kita sebut juga target market atau juga target konsumen. Jadi setiap bisnis ini memiliki target audience yang berbeda tergantung dari bisnis apa yang dijalankan serta goals apa yang diciptakan. Nah, misalnya di sini ada orang-orang di gambar pertama, gambar yang atas ada orang perkantoran. Dia pakai jas, pakaiannya itu sambil megang kopi, megang HP terus di perkantoran. Sedangkan di bawahnya adalah kumpulan orang-orang yang ke pasar, bajunya lebih santai. Habis itu mungkin juga terlihat lebih ramah gitu. Nah, untuk memberikan si brand ini kita harus sesuai sama target audiensnya. Apakah kita mau menyasar misalnya orang yang seperti kalangannya di atas sama yang di gambar atas sama yang di gambar bawah. Tentu cara kita berbicara, cara kita memasarkan akan berbeda. Misalnya kalau yang di bawah biasanya pakai HP-nya masih HP yang jadul, misal HP yang belum ada smartphone-nya. Terus kita mau jualan di itunya pakai sosial media, ya tentunya nggak bakal kena sama target audiensnya karena dia nggak sesuai gitu. Jadi kalau kita mau jualan nih nggak bisa kayak ini saya mau jualan nih, mau jualan misalnya kuenya buat semua orang deh gitu. Yang nggak bisa, kita nggak bisa buat we can be all things to all people gitu. Kita nggak bisa jadi semuanya buat semua orang karena zaman sekarang ini apa yang mau kita tawarkan ya harus sesuai sama segmentasi target audiensnya atau target marketnya. Nah, terus ini gimana sih cara tahu biar target market itu seperti apa? Yang pertama itu kita bisa cari tahu dari demografi. Jadi kriteria apa yang digunakan untuk menggambarkan bagian tertentu dari marketnya. Jadi misalnya demografi contohnya ada umur, jenis kelamin, penghasilan, status pernikahan, pekerja industri, dan tingkat pendidikan. Misalnya kayak gimana nih? Kita mau jualan misalnya tahu, mau jualan gorengan tahu. Nah, gorengan tahu ini kalau kita jabarin nih,
demografinya si target konsumen yang mau kita tawarkan tuh kayak gimana sih, misalnya umurnya, oh saya mau nyasar anak muda nih, anak muda umurnya berapa sampai berapa, misalnya mau dari yang masih sekolah sampai dewasa muda gitu, sampai yang baru lulus kuliah misalnya, apa jenis kelaminnya apa misalnya, entah laki-laki atau perempuan gitu, oh mungkin karena suka nyemil perempuan gitu kali, oh mungkin jadi bikinnya perempuan, terus penghasilannya berapa, nah ini juga akan berkaitan, misalnya ntar ketika kasih harga, nggak mungkin kan ngasih harga yang mahal buat yang pendapatannya misalnya buat anak sekolahan gitu. Nah, ntar ini juga bisa liatin kayak sekolahannya kira-kira gimana, apakah misalnya sekolah yang emang gaya hidupnya tinggi atau misalnya biasa-biasa saja gitu. Ini bisa lihat sebenarnya kalau ada pengelompokan lagi itu ada namanya SES A, B, C gitu, SES A, B, SES A gitu. Itu pengelompokan ekonomi dari target market. Ini bisa dilihat apakah dia SES A, SES B. Kalau SES A itu biasanya dia penghasilannya besar, terus misalnya gaya hidupnya juga tinggi, habis itu juga berpendidikan tinggi gitu. Nah, terus status pernikahannya apakah ya masih pelajar gitu. Terus pekerjaannya apa sih, industrinya apa, dan tingkat pendidikannya seperti apa. Nah, ini mungkin banyak yang suka dilewatin kayak buat apa sih tahu sampai segitunya, tapi hal ini penting karena dengan kita mengetahui si target market, kita bisa tahu gimana cara kita berbicara sama mereka. Kita bisa tahu, misalnya, oh karena dia perempuan mungkin suka yang lucu-lucu gitu. Perempuan tuh kadang-kadang suka beli hal yang nggak penting gitu. Sebenarnya nggak penting, cuman karena kemasannya lucu atau kelihatan lucu mereka beli gitu. Itu bisa diaplikasikan juga ke tampilannya, entah si produknya, entah bungkusnya, packagingnya gitu. Terus yang kedua adalah geografi, pengelompokan target market berdasarkan geografi atau lokasi. Misalnya apakah dia orang perkotaan, atau misalnya orang daerah, atau misalnya dari negara mana gitu. Kan kalau misalnya kita ngomong sama orang Jakarta, tentu akan berbeda sama orang yang misalnya orang Jawa Timur, orang Surabaya gitu. Misalnya ketika kita ngomong branding sama orang misalnya Jakarta, nah kita bisa ngomong pakai misalnya gue lo gitu. Kita bisa ngomong campur-campur bahasa Inggris atau apa. Nah, sedangkan kalau misalnya sama orang Jawa Timur, kita bisa mix misalnya memasarkan produk kita dengan bahasa-bahasa daerah karena mereka masih kental menggunakan bahasa daerahnya. Nah, terus jarak menargetkan pelanggan kota dalam radius berapa gitu. Maksudnya seperti apa? Ketika misalnya kita jualan nih, saya mau jualan sesuatu, oh ini contohnya jarak itu adalah untuk produk yang buat oleh-oleh, misalnya oleh-oleh Kartika Sari gitu. Dia kan bilang kalau misalnya dia adalah oleh-oleh Bandung. Akan sangat tidak sesuai ketika dia mengklaim, misalnya Kartika Sari mengklaim sebagai oleh-oleh Bandung, tetapi ternyata produknya dipasarkan ke tempat lain. Ternyata misalnya malah dipasarkan ke Bogor, ke Bekasi, di mana-mana. Nah, jadi orang kalau misalnya ke Bandung beli Kartika Sari, ngapain orang produknya ada di mana-mana, ngapain gue oleh-oleh gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini juga penting buat mengetahui jaraknya dan misalnya buat tahu ini ruang lingkup audiens saya seperti apa sih. Misalnya bisa juga misalnya jaraknya, oh saya mau jaraknya luas, bisa pakai online gitu, atau misalnya kalau yang jualannya misalnya barang-barang berat misalnya kayak furniture atau apa kan mungkin agak susah ya kalau misalnya radiusnya terjauh-jauh gitu. Nah, terus selanjutnya ada psikografi. Ini juga adalah kriteria, ini lebih relevan dengan kepribadian mereka. Misalnya, saya mau jualan buat orang yang suka misalnya fotografi gitu. Atau misalnya suka olahraga, yang misalnya gaya hidupnya sehat gitu. Anda juga dapat menentukan pendapat audiens ideal Anda dengan sebuah topik atau masalah. Misalnya orang yang peduli terhadap lingkungan, perubahan iklim, orang yang selalu mencari harga terendah gitu. Nah, ini bisa dikasih contoh misalnya kita mau jualan untuk orang yang suka olahraga dan punya gaya hidup sehat. Nah, tentu jualan yang kita buat pasti harus sesuai sama value-nya mereka. Kayak misalnya mungkin berarti rendah kalori, terus misalnya banyak nutrisi-nutrisinya seperti itu. Misalnya dan juga orang ini misalnya dia peduli dengan lingkungan. Oh, mungkin bungkusan yang ini bisa yang reusable gitu. Atau yang aman, ramah lingkungan kayak gitu. Bisa juga kalau misalnya buat orang yang selalu mencari harga terendah, mungkin ntar bisa diakalin buat harga barangnya jangan yang terlalu mahal atau misalnya nanti banyak diskon-diskonnya seperti itu. Nah, dari 3 ini atau mungkin bisa ada tambahan lain untuk identifikasi target market, sebenarnya banyak. Tapi di sini aku contohin 3 besarannya. Kalian bisa pilih
pilih paling sedikit 2 untuk mengidentifikasikan. Tidak perlu semuanya karakteristiknya ditelaah gitu. Misalnya semuanya nih pengen orang gini, nanti terlalu sempit. Jadi kalau misalnya semua karakteristiknya ini diambil untuk mengidentifikasi target marketnya akan terlalu sempit. Jadinya akan semakin susah karena terlalu sempit semakin susah untuk mencari orang yang sesuai. Tapi kalau hanya satu kriteria, pasarnya akan sangat luas. Jadi kurang mengenal lah kalau misalnya pasarnya terlalu luas. Jadi kalau bisa ketika membuat bangun branding itu pilih satu pilih lebih dari 2 untuk mengidentifikasinya. Branding itu secara besaran ada 3 jenis. Pertama ada logo, ini logo Gojek ya. Pertamanya logonya, semua tahu lah ya logo kayak gimana. Logo biasanya suka dijadikan profile picture-nya atau misalnya ntar buat jadi kop suratnya atau ntar untuk ditempelin di packaging dari mana-mana. Ini yang paling krusial adalah logo. Terus kedua adalah identitas visual. Identitas visual apa? Kalau misalnya kayak Gojek nih contohnya, dia bisa berupa aplikasinya, terus misalnya bisa berupa jaket dan helm Mang Gojeknya, terus media sosial, habis itu poster-poster, flyer. Nah, itu termasuk dari identitas visual dari brandingnya. Terus ketiga adalah produk dan layanan. Jadi, kalau misalnya buat branding, bilang branding itu sama dengan logo, itu salah. Karena logo itu bukan sama dengan branding, tapi logo adalah bagian dari branding. Jadi misalnya kita mau bilang brandingnya misalnya enak gitu, tapi malah nggak sesuai logo, identitas dan produk layanannya yang nggak bisa gitu. Jadi ketiga hal ini itu saling berkaitan, logo, identitas, produk atau layanan. Produk atau layanan ini bisa juga misalnya kalau jualan kuenya gitu. Terus misalnya bagaimana orang yang mengemas si kuenya, terus misalnya mendistribusikan kuenya, orang yang jualan di tokonya, yang menawarkan kuenya, dan itu juga termasuk bagian dari branding. Jadi branding nggak sempit ya, cuma logo doang nggak. Itu bukan hanya branding, bukan hanya logo. Ya. Lanjut. Nah, integrasi makna dari sebuah penjenamaan. Penjenamaan itu bahasa Indonesia dari branding ya. Ngaku bahasa Indonesiain. Yang pertama adalah wajah. Wajah itu apa aja? Wajah itu bisa tadi logo. Habis itu misalnya poster, terus misalnya iklan-iklan, bisa berupa videonya, terus misal website, terus misalnya ada seragam-seragamnya, kayak gitu. Pokoknya yang terlihat nih, wajah, itu adalah bagian dari brand. Selanjutnya adalah karakter. Karakter itu kayak gimana? Nah, yang tadi disebutin di awal, ibaratnya kita kalau mau bikin branding itu seperti manusia. Karakter si brand ini seperti apa sih? Apakah dia misalnya happy, ceria, atau apa? Nah, ini gimana maksudnya? Jadi bisa dari bahasa, ketika misalnya kita nulis copywriting atau caption di media sosial, atau misalnya kita memasarkan. Terus ini juga sinkron ya, wajah sama karakter gitu. Karena jangan misalnya nargetin buat orang anak muda, tapi bahasanya terlalu kaku gitu. Jadi nggak sesuai. Jadi wajah, karakter ini semacam sifat yang mau dikasih psikologinya. Ke wajah ini lebih ke tampilan visualnya. Terus selanjutnya adalah persepsi audiens. Nah ini nih yang agak sulit. Karena brand itu nggak bisa kalau misalnya kita klaim diri kita, misalnya kita produk yang keren gitu. Terus kita pakai bahasa yang keren. Taunya kerennya malah jadi alay gitu. Nggak bisa. Taunya pas dilihat sama audiens, kok nggak keren, tapi malah jadi alay. Nah, ini berarti ada yang nggak beririsan gitu. Entah itu ada yang salah di wajahnya, di tampilannya, atau di karakternya. Itu harus dilihat gitu. Jadi brand ini integrasi makna dari wajah, karakter, dan persepsi audiens. Bagaimana apa yang kita tawarkan, apa yang kita berikan, itu sesuai, ditangkap juga dengan audiens. Jadi integrasinya 3 makna ini. Nah, selanjutnya merek. Merek itu ada apa aja? Ada nama produk, terus layanannya, organisasi, individu, lokasi. Nah ini kalau misalnya merek nih kita contoh aja deh. Misalnya maunya contoh Starbucks saja deh. Misalnya nama produknya adalah Starbucks. Terus layanannya apa? Misalnya dia menawarkan
kopi gitu. Nah, terus organisasi itu apa? Organisasi itu internalnya. Misalnya kalau di perusahaan atau misalnya di yang buat branding nih biasanya misalnya kalau jualan kopi, nah otomatis kan ada baristanya yang bikin kopi, yang punya usahanya, terus misalnya ntar ada tim sosmednya misalnya yang jualan, ini organisasinya. Nah, hal yang kayak gini kadang suka terlewatkan, padahal ini juga bagian dari organisasi, dari pembangunan sebuah brand. Terus individu, orangnya, terus lokasi. Lokasi itu misalnya penempatan si brand ini ditaruh di mana. Apakah misalnya dia taruh dekat sekolah, kalau taruh dekat sekolah, otomatis ya mungkin targetnya buat pelajar gitu. Misalnya kalau Starbucks, dia kebanyakan taruhnya di dalam mall, dan dia taruh di dekat pintu masuk. Kenapa? Karena dia mau orang ngelihat gitu. Si produk ini bisa dilihat, orang yang datang ke Starbucks ini bisa dilihat, karena dia semacam jual gengsi juga ya. Starbucks itu semacam jual gengsi juga. Jadi kadang kalau ada orang lewat mall terus lihat ada yang nongkrong di Starbucks nih, gila dia keren nih nongkrong di Starbucks gitu. Jadi lokasi ini juga penting. Entah kalau brand yang agak mahal, biasanya dia adanya di lantai 1 kayak gitu. Itu lokasinya juga. Atau misalnya mau dia jualan misalnya kalau oleh-oleh gitu, berarti ya udah sesuai di daerahnya kayak gitu. Jadi penempatan jual brand ini juga dari merek ini juga penting. Misalnya kalau saya mau target pasar buat kelas menengah ke bawah gitu, pendapatannya yang menengah ke bawah, kan nggak akan sinkron kalau misalnya jualnya ke tempat yang taunya pasarnya yang elit gitu. Jadi jualannya pun disesuaikan sama lokasi sama target konsumennya kayak gitu. Nah, terus jadi kalau misalnya merek ini, ketika merek ini disebut yang terdiri nama, layanan, organisasi, individu, dan lokasi, maka akan timbul pengalaman, sehingga akan muncul persepsi dari audiens ya. Jadi ketika merek disebut muncul suatu anggapan. Saya tadi kayak disebutin di Starbucks. Starbucks itu dia apa aja sih? Ada produk, ada layanannya. Oh misalnya baristanya ini suka senyum gitu. Terus misalnya nama kita suka ditulis di cupnya, terus dikasih kata semangat setiap kita beli, kan jadi orangnya seneng gitu. Terus tempatnya misalnya enak, adem. Habis itu lokasinya biasanya gampang dijangkau gitu, entah jadi jalanan besar atau misalnya di depan mall gitu. Jadi ketika merek ini Starbucks ini sebut gitu, ternyata si konsumen ini jadi punya pengalaman apa sih yang mereka rasain ketika merek itu sebut, kayak misalnya kalau misalnya saya, karena saya pencinta green tea ya, green tea, terus ketika misalnya disebut langsung kebayang, green tea frappuccino Starbucks ini enak banget gitu. Jadi kayak langsung muncul enak nih, kayak minumannya enak, habis itu enak buat misalnya sambil kerja di sana gitu. Jadi ketika merek sebut langsung muncul suatu anggapan gitu. Jadi gimana ketika merek rekan-rekan apa teman-teman disebut ini muncul anggapannya seperti apa? Terus kenapa harus ada brand? Pertanyaan kayak udah dari tadi aku udah banyak nyebutin banyak materi gitu. Terus kayak kenapa sih harus ada brand? Kayak kan bisa jualan aja gitu. Toh ada kok yang beli, itu kayak kenapa kenapa harus ada brand itu? Nah, jadi people have too many choice. So at all time, a brand is shortcut for buying decision. Jadi cara cepatnya mau beli sesuatu, untuk memutuskan membeli sesuatu. Seperti yang tadi udah disebutin di awal nih. Kan tadi sebut nih, kalau misalnya pagi-pagi atau misalnya di rumah, kira-kira mau jajan apa? Tadi ada yang bilang takoyaki, bubur ayam, habis itu mau bilang bakso, terus bakso aci gitu. Terus pas tanya, bakso apa nih gitu. Terus ada beberapa misalnya 2 orang misalnya sebut tadi bakso bujangan gitu. Jadi dengan kenapa orang bisa sebut bakso bujangan? Karena bakso bujangan itu dia punya kekuatan dari brandnya. Jadi ketika misalnya orang lagi bingung nih, aduh pengen jajan GoFood, tapi mau beli apa ya? Kayaknya pengen bakso deh yang asin-asin gitu, enak kali ya gitu. Terus pas lihat GoFood kayak, aduh banyak banget, kayak yang jualan bakso itu ada banyak banget gitu. Ada banyak yang jualan bakso, terus kayak mau beli yang mana, kan kita punya kehendak kayak buat milih apa yang mau kita beli gitu. Terus ketika kepikiran, oh iya bakso bujangan gitu. Karena familiar namanya, misalnya karena sering lihat di jalan walaupun sudah belum nyoba misalnya. Kayak jadi pengen nyobain deh bakso bujangan gitu. Jadi itu kekuatan brand. Kayak sebenarnya nggak begitu, kalau misalnya ini semacam masuk ke dalam pikiran, ke psikologi kita gitu. Jadi pelan-pelan dia masuknya brand itu. Lanjutnya, nih coba aku kasih brand is everything. Aku kasih ada 2 botol, 2 cup.
yang satu ini dua sama-sama kopi, yang satu 5.000, satu 50.000, 10 kali lipat lah ya. Tapi yang satu ini aku kasih logo Starbucks. Tapi kenapa yang 50.000 ini orang mau beli? Coba. Padahal harganya beda loh, satu 5.000, satu 50.000. Bedanya yang satu ada logonya, yang satu nggak ada logo. Tapi kenapa orang mau beli yang 50.000? Coba. Ayo, ada yang komen nggak kira-kira? Kalau misalnya kenapa ini orang-orang kok mau beli yang ini, padahal bedanya satu ada logonya, yang satu nggak ada gitu. Lebih keren Kak, gengsi beli. Aduh. Iya, lebih keren ya. Karena dia Starbucks, rasanya beda kali, Kak. Ya, kenapa? Karena tadi si Starbucks ini dengan dia hanya mencantumkan logonya, dia bisa menaikkan harga berkali-kali lipat. Misalnya bisa 10 kali lipat dari yang nggak ada brandnya ini gitu. Jadi dia si Starbucks ini kenapa dia berpengaruh itu si produknya? Karena dia menyelaraskan semuanya tuh di brandnya itu, dari wajah, karakter, dan persepsi audiensnya. Kayak dia gimana dia nge-custom, kayak di setiap cupnya itu ada tulisannya. Jadi orang kadang ngerasa tersentuh ya tadi, kayak bagaimana menyentuh dengan hati gitu. Dia menyentuh hati konsumennya kan. Dia juga bikin tempatnya itu orang buat nongkrong gitu, bisa buat ngobrol-ngobrol, bisa sambil kerja. Jadi orang kadang kalau misalnya di rumah mungkin penat gitu, tapi dia nyediain tempat yang enak buat orang ngopi sambil ngerjain kerjaannya gitu, entah itu ngobrol gitu. Terus ya tentu juga kualitasnya juga dia mungkin jauh lah mungkin sama yang 5.000. Tapi orang jadi mau beli itu karena kekuatan dari brandnya itu, brand yang udah dia bangun. Jadi nggak hanya sekedar logo, tapi bagaimana dia membangun persepsi audiensnya juga. Jadi wajah dan karakter yang udah dia kasih, dia berikan, itu sesuai sama persepsi audiensnya, sehingga orang rela loh mengeluarkan uang, bisa 10 kali lipat untuk beli yang 50 ini dibanding yang 5.000. Jadi ini kekuatannya. Jadi ketika misalnya botol Starbucks gitu, logonya dihilangin, cupnya Starbucks logonya dihilangin, pasti harganya langsung jauh gitu, langsung turun, dan orang belum tentu pengen beli gitu. Dan dia juga ini ya, jual gengsi juga gitu. Jadi brand is everything. Jadi ketika kamu jualan terus nggak ada logonya, terus kayak nggak ada identitasnya, kayak ini siapa sih, kayak yang ini yang 5.000. Ini siapa sih? Ini apa ya? Ini kopi apa jangan-jangan tanah nih dikasih air gitu misalnya. Ini kandungannya apa sih, kayak jadi nggak punya identitas gitu. Jadi kayak nggak terpercaya. Ini ya udah, mungkin kalau misalnya buat segmen tertentu yang nggak lihat branding, mungkin yang kalangan ke bawah gitu, mungkin fine-fine aja. Cuman kalau misalnya mau lebih berkembang, ya kita pakai brand karena kita punya value untuk menyasar segmen tertentu. Sini kan aku ada 3 brand nih, nomor 1, 2, dan 3. Tiga-tiganya sama-sama kecantikan ya. Mungkin kalau yang cowok nggak apa-apa lah ya. Di sini sama-sama skincare. Nah, kira-kira kalau misalnya dari audiens semua, teman-teman di sini, kalau buat dipilih 1, 2, 3, pilih yang mana nih? Coba bisa tulis di kolom chat. Paling kalau mau beli, mau yang mana? Urutan 1, 2, 3 bisa langsung aja ya. Mau 1, 2, apa 3? 3, 2, 3, 1 dan 2 mengkhawatirkan. 3. Oh, ternyata ini Sri nggak cuma buat perempuan juga nih, ada yang penggunanya laki-laki juga. Oh, mantap. Nah, banyak yang jawab 3 ya. Nah, di sini boleh nggak moderator dibantunya, kita ada bagi-bagi hadiah nggak nih? Boleh ini nggak perwakilan gitu dari peserta, adakah yang mau raise hand, terus misalnya kasih opini kenapa dia memilih pilihannya, entah itu 1, 2, dan 3. Buat Saya boleh jawab, Kak? Boleh. Ya, Silakan. tapi maaf, on off kamera nggak apa-apa ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, boleh, silakan. Pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, oke. Iya. Kenapa pilih nomor 3? Pertama, kemasannya menarik. Lalu di situ saya bisa ngelihat ada seperti ingredientnya ya, ingredientnya jelas. Mencantumkan juga nomor itunya, kodenya gitu, kayak BP POM-nya udah jelas.
Nah, jadi apa namanya, kan sekarang banyak banget tuh krim yang banyak banget apa ya namanya tuh, krim racikan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, Kak. Yang seperti nomor 1, nomor 2 itu tuh hanya racikan-racikan tapi nggak ada BP POM, tidak ada ingredient gitu, nggak ada kode ininya. Nah, kalau yang nomor 3 itu seperti apa ya, boleh nyebut merek ya, Iya, ya, kayak boleh. tampilan seperti Oriflame gitu. Oriflame itu kan Mhm. udah jelas ingredient, terus bisa dipertanggungjawabkan lah perusahaannya gitu. Kalau kita terjadi apa-apa, iritasi atau apapun bisa kita apa, bisa terlacak lah gitu perusahaannya. Tidak seperti nomor 1 dan nomor 2, kemana kita harus minta pertanggungjawabkan kalau terjadi apa-apa terhadap kulit wajah kita gitu loh, Kak. Ya, terima kasih banyak Suci Iya, jawabannya. sama-sama, Kak. Ya, tadi kalau dari Suci ya jawabannya, kenapa dia pilih Innisfree? Karena apa yang nomor 3, karena kelihatannya dia lebih terpercaya dibanding nomor 1 dan 2 karena menampilkan ingredient. Habis itu di sini juga bisa dilihat ya, dia warnanya hijau-hijau gitu, kayak seger gitu. Kesannya alami. Jadi dari packaging ini dia Innisfree itu punya value dia apa skincare yang dia ambil dari alam gitu. Makanya ya untuk varian ini tapi dia beda-beda setiap packaging variannya. Yang ini kan green tea seed serum itu dari ini ya apa daun teh gitu. Makanya warnanya juga jadi daun teh. Jadi dia mau ngasih nih produknya ini skincare dari daun teh. Jadi kenapa si nomor 3 ini bisa banyak yang pilih nomor 3? Karena dia dikemas dengan baik gitu. Sesuai dia mau jualan apa, produknya apa, dan direpresentasikan dengan baik di packagingnya. Terus dia juga nyantumin tuh yang kayak tadi Suci bilang ya, dia ada ingredients-nya, ada BPOM-nya, terus kayak jadi orang tuh jadi percaya, oh ini saya pakai produk yang aman karena misalnya buat muka kan agak-agak riskan gitu. Sedangkan kalau misalnya yang tadi ini nomor 2, dia bahkan cuma nampilin logo doang, nggak ada ingredients ya, jadi kayak orang juga nggak tahu ini isinya apa aja. Packagingnya ini yang banyak ada di pasaran, kita bisa beli di mana aja. Jadi kayak ya udah cuma produk sama logonya, jadi nggak ada rasa trust gitu. Konsumen mau ngasih persepsi apa kalau misalnya produknya kayak gini gitu. Jadi kurang meyakinkan kayak gitu. Lanjut penjenamaan atau branding ya. Ini sama aja. Jadi branding itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu penjenamaan. Itu persepsi, percaya, cinta. Jadi misalnya tadi nih, kayak contoh produk yang tadi. Lihat nih dari packagingnya, wah ini kayaknya packagingnya kayak seger-seger. Aduh, ada coretan ini. Ada seger-seger gitu, warnanya hijau-hijau gitu. Terus packagingnya simple. Jadi terus dia lihat nih persepsi boleh deh kayaknya pengen nyoba deh kayak packaging yang brand yang alami gitu kayak gimana sih gitu. Terus akhirnya dia nyoba. Jadi awalnya dari asumsi doang nih dia karena dia belum nyoba kan ibaratnya. Persepsi, akhirnya dia mau nyoba ternyata tadi yang aku bilang brand itu harus konsen berkaitan semuanya. Jadi nggak cuma tampilannya aja tapi si produknya juga sesuai. Terus kayak ternyata bener nih kayak ternyata di kulit ngaruh loh, enak loh gitu. Terus jadinya sesuai apa yang dia pikirin, apa yang dia persepsikan, akhirnya ternyata produknya cocok di dia nih, dia jadi senang. Akhirnya dia jadi percaya. Akhirnya dia pakai terus dan akhirnya mukanya misalnya jadi bersih gitu. Misalnya jadi nggak ada jerawatnya. Terus dia akhirnya jadi percaya, wah ini nih produknya bagus, oke banget gitu, aku jadi seger gitu. Terus akhirnya dia cinta. Terus awalnya mungkin dia cuma beli serum karena dia tadi udah percaya, udah oke sama satu produk lain, dia jadi cinta, dia jadi semacam jadi loyalnya gitu. Entah dia bikin member, habis itu setiap ini ngeluarin baru dia beli. Terus tadinya dia cuma pakai serum, terus akhirnya dia pakai krim, terus dia pakai maskernya, dia pakai yang lain-lain gitu. Jadi dari awalnya persepsi doang. Terus akhirnya dia gara-gara persepsi itu, dia jadi tertarik, akhirnya dia bisa memakai, terus dipakai ternyata produknya sesuai sama apa yang dia persepsikan, akhirnya dia percaya. Setelah percaya, dia misalnya terus pakai produk itu terus menerus, sehingga akhirnya dia jadi cinta atau bisa dibilang loyal ya. Jadi sekarang itu lagi zamannya namanya revolusi media. Revolusi media itu apa? Yaitu masa menjadi personal yang kuat. Contoh, ya ini brand,
terus ini konsumen. Ini saling dua arah. Maksudnya seperti apa sih? Nih, misalnya ketika ada brand, misalnya tadi jualan misalnya yang gampang deh HP deh, misalnya handphone, misalnya Xiaomi gitu. Nah, ketika ada produk ini, sekarang tuh nggak bisa kayak panahnya cuma satu dari brand ngasih tahu ke konsumen, nggak bisa. Tapi sekarang panahnya dua arah, jadi saling berkaitan antara brand dan konsumen. Jadi konsumen ini ingin menguasai brand. Maksudnya seperti apa? Jadi dia pengen tahu seluk-beluk si brand ini, nggak hanya dari apa yang si brand ini bilang. Kayak kalau misalnya, kalau misalnya saya jualan HP nih, HP saya bagus loh, misalnya baterainya tahan lama, habis itu kameranya oke gitu. Nggak bisa kalau misalnya kita konsumen ini ya ibaratkan aja deh kita sebagai konsumen kalau mau beli HP gitu. Nggak bisa kan kalau misalnya kita cuman dapat klaim dari si brandnya ini, pasti kita mau tahu seluk-beluknya gitu. Bagaimana sih maksudnya kita bisa lihat, misalnya kita pasti kalau mau beli HP misalnya langsung cari, kita kalau mau beli HP seperti apa sih, misalnya pengen yang kameranya pengen bagus, langsung cari di Google best handphone kamera, ntar akan dikasih rekomendasinya gitu. Jadi apakah ntar misalnya si produk ini ngeklaim dia kameranya bagus, tapi ternyata pas dia searching di Google kok nggak ada si brand ini gitu, ya itu nggak bisa. Jadi si konsumen ini benar-benar pengen tahu si brandnya. Terus kayak gimana lagi gitu. Misalnya ketika brand ini dijual nih, ini aku contoh juga Home of Humans. Jadi ketika orang mau beli nih kayak Red Diffuser kan misalnya kurang familiar ya, masih kurang familiar di orang. Terus apalagi kan dia ibaratnya jualnya wangian gitu. Tapi kalau misalnya kita beli online kan kita nggak bisa nyium wanginya kayak gimana gitu. Jadi kan pasti mau tahu botolnya kayak gimana sih bentuknya, wanginya kayak gimana sih gitu. Terus apakah produknya oke apa enggak? Biasanya konsumen zaman sekarang adalah dia selalu lihat review. Review ini penting banget gitu. Kalau dia lihat, oh ini ada bintang 5 nih, oh packagingnya oke gitu, kualitas pelayanannya bagus, terus kayak oke banget produknya, terus kayak masih perlu pengembangan gitu. Terus lihat, oh wanginya kayak gimana sih rasanya, terus kayak gimana sih wanginya, karena dia nggak bisa langsung beli langsung ke sana karena misalnya dia belinya online gitu. Otomatis dia langsung cari tahu di komen-komennya. Oh, ini wanginya tahan nih buat 3 bulan gitu. Oh, ternyata wanginya seger-seger, terus ternyata dia preferensinya sukanya wangi yang manis gitu. Kayak jadi nggak oke deh, kayak nggak jadi deh gitu. Terus kayak seger-segernya kayak gimana? Kayak kalau misalnya dibaca review-reviewnya tuh mereka rata-rata ketika mau beli sesuatu dia langsung baca reviewnya. Kalau di Gojek pun kalau jualan GoFood ya itu ada juga bagian reviewnya, kayak ini 4,9 per 50 per 5.0 gitu. Oh berarti rata-rata konsumennya puas gitu. Terus dilihat, bahkan kalau di review kan ada foto juga, terus dilihat langsung nih, oh produknya kayak gini, oh bungkusnya bagus nih, jadi bisa buat dikasih hadiah buat teman gitu. Terus misal nggak cukup nih, kayaknya lihat review dari ini aja gitu. Jadi tadi konsumen itu mau menguasai si brand, jadi benar-benar tahu seluk-beluknya. Nah, akhirnya dia buka, langsung pindah ke YouTube, nyari Home of Human Diffuser gitu. Terus lihat reviewnya, kan dari reviewnya ada video ya, jadi tahu tampilannya, kalau dalam bentuk video kayak gimana, terus kayak review setiap orang yang nonton itu kayak gimana, apakah sesuai sama yang dia pengenin gitu. Terus misalnya terus searching lagi di Google misalnya beli ini. Jadi konsumen zaman sekarang pada umumnya adalah dia bakal mencari tahu seluk-beluk si produk yang dia pengen beli. Yang biasanya kayak gini itu paling banyak adalah beli handphone ya. Handphone itu paling banyak orang buat cari tahu reviewnya gitu. Nah, ini sebenarnya contoh juga tadi kan Innisfree. Jadi si Innisfree ini dia bagus juga brandingnya karena dia ngasih kesempatan konsumen buat nyobain langsung si produknya. Jadi dia setiap ada produk tuh semuanya tuh ada testernya. Jadi orang tuh bisa pegang langsung. Kan rata-rata kalau kayak beli di supermarket ya misalnya beli skincare gitu ya dibungkus aja, terus kita nggak bisa buka bungkusannya, lihat dalamnya kayak gimana, kayak kotak doang kan, nggak bisa lihat cairannya kayak gimana. Jadi konsumen rasanya mungkin nggak puas karena dia nggak bisa tahu seluk-beluk si brandnya ini. Nah, Innisfree ini dia nawarin kayak semacam sampel tester setiap produknya. Sekarang nggak cuma Innisfree doang sih, rata-rata yang jual skincare kayak misalnya Wardah, terus Emina, habis itu produk-produk lain juga rata-rata udah menampilkan si tester ini. Jadi si konsumen ini bisa pegang sendiri, oh ini bungkusnya kayak gini nih gitu. Buka sendiri bungkusannya, habis itu bisa ambil sendiri si krimnya, terus dicobain ke tangan, terus kayak oh ternyata teksturnya kayak gini nih, terus kayak wangi nih baunya. Jadi kayak bener-bener dia ngelihat semua sisi dari segala brandnya. Makanya kadang-kadang juga ada yang kalau di mall-mall suka ada yang mbak-mbak yang ngasih tester-tester ngicip-ngicip kayak gitu.
Jadi si konsumen ini memfasilitasi layanan buat si konsumen untuk mengetahui seluruh seluk-beluk dari brandnya. Nah, selanjutnya brand sama dengan merek sama dengan simbol. Jadi brand bisa juga kita sebut merek, bisa juga kita sebut dengan simbol. Nah, apa aja? Ada visual identity, corporate looks, ambassador, words, and sound. Nah, ya kita lanjut masuk ke materi dulu. Nah, ada visual identity. Visual identity itu apa aja? Ada atau identitas visual ya yang terlihat gitu. Bisa dibilang juga wajahnya gitu. Nah, di sini ada Gojek nih, apa aja bisa ada tampilan websitenya, terus misalnya jaket Mang Gojeknya, helmnya, terus misalnya dia juga fasilitasin tempat duduk orang buat nunggu, karena kan dia kayak bukan toko gitu kan ya, cuman kayak layanan jasa gitu, makanya ada tempat duduk orang buat yang nunggu Gojek di mall gitu. Terus posternya, habis itu ada topi, dan kalau dia GoFood juga ada kayak label GoFood-nya ya. Kenapa? Karena Gojek ini dia mengklaim dirinya sebagai produk anak bangsa, itu klaim dari Gojek gitu. Makanya dia aplikasiin tuh si klaimnya dia ini produk anak bangsa, karena kan kayak produk startup tuh rata-rata waktu kala itu dia kebanyakan dari luar kan, dari luar negeri, entah dari Cina, entah dari Singapura atau dari luar gitu. Nah, hanya dia visualisasiin ke jaket si Gojek ini ada bendera merah putih, terus style visualnya juga yang lokal-lokal gitu, kayak misalnya dia kadang ada campaign-campaign yang gambarnya itu kayak dari buku-buku jadul zaman dulu gitu, yang gambarnya realis gitu. Jadi disesuaikan value-nya dia apa, dia value-nya mau ngasih tahu dia ada produk karya anak bangsa, karya Indonesia gitu. Terus dia sesuaiin sama visualnya gitu, yang ke lokal-lokalan. Misalnya dia pakai bahasanya juga bahasa yang gampang gitu, kayak pulang malam nyaman sampai rumah aman gitu. Misalnya dia mau ngasih tahu kalau dia terpercaya loh si produk si layanan Gojek ini gitu. Terus visualisasiin kayak di sini bisa dilihat kan warnanya tuh hijau dan warna hitam gitu. Mulai dari jaketnya, habis itu dari tadi tempat duduknya, dari posternya, terus ada misalnya dia bikin merchandise ya topi-topi gitu, itu juga warnanya sesuai sama identitas visual yang mau dia kasih gitu. Selanjutnya ada corporate looks, itu ada desain produk, kemasan, atau desain uang. Ini contohnya adalah iPhone ya. Nah, corporate look apa? Kayak dia iPhone, dia mau ngasih tahu kalau dia teknologi yang selangkah lebih maju dari produk-produk yang lain gitu. Terus kalau misalnya teknologi itu gimana sih? Biasanya rata-rata kan kalau kayak produk digital itu gimana kita memudahkan urusan orang lain kan. Memudahkan ibaratkan bikin simple gitu, make it simple, terus kayak sederhana. Makanya dia bentuknya tuh nggak ribet, nggak ada kayak banyak lekukan-lukannya, udah flat, lurus aja gitu, terus belakangnya udah gitu melingkar. Ini kayaknya ini iPhone yang agak lama ya gitu. Jadi dia sesuaiin, dia mau ngasih taunya apa, feel-nya dia sesuai sama produknya gitu. Nah, terus packaging-nya pun simple banget. Kalau zaman dulu tuh rata-rata packaging-nya belum yang kayak gambar depan HP gitu. Jadi kalau lihat dari itu kan bentuk packaging-nya putih ya, terus tampilan depan HP gitu. Dia sesimpel itu buat ngasih tahu produknya dia gitu. Terus setelah itu dia sesuai juga sama desain ruangnya gitu. Desain ruangnya itu kayak misalnya tempat jualannya, misalnya walaupun ini bukan dari Apple resmi ya, kayak iBox itu dia semacam resellernya gitu. Nah, tapi dia open reseller yang resmi, jadi disesuaikan nih si tokonya, kayak bentuknya simple, elegan, cuman putih sama hitam. Coba kalau misalnya tiba-tiba warnanya jadi warna-warni, ada pink, putih, kuning gitu rame. Jadi nggak sesuai sama kesannya dia yang mengasih tahu kalau dia elegan dan bisa mahal gitu. Nah, jadi harus sesuai. Misalnya kalau kita mau jualan, misalnya jualan makanan yang manis gitu, maka si tempatnya itu tokonya ya sesuaiin, bisa warnanya yang manis gitu, kelihatannya enak kalau misalnya orang mau ke sana. Kayak contohnya Bittersweet by Najla ya, kalau misalnya pada tahu, itu tuh kan tokonya kayak warnanya pink-pink, habis itu kayak soft gitu, karena dia jualan makanan yang dessert, yang orang biasa kalau makan dessert ya buat makan-makan cantik lah ibaratnya kayak gitu. Jadi sesuaiin juga dari si produknya, kemasannya, dan desain ruangannya. Ya, lanjut. Ada ambasador. Ambasador itu apa aja? Ada selebriti tokoh, lauder, karakter atau maskot, dan pemimpin. Nah, selebriti tokoh ini kayak contohnya adalah
kue-kue artis nih, kayak dulu ada Makuta, habis itu ada apa lagi sih, kayak dulu tuh sempet tahun 2018 ya, sempet hype gitu, gimana kayak di setiap daerah tuh semacam kue oleh-oleh yang diambasadori oleh para artis gitu, seakan-akan artisnya itu yang punya yang punya usahanya, padahal sebenarnya dia cuma jadi ambasador, nggak ada orang lain yang punya, cuman dipersepsikan bahwa usaha itu punya milik si artisnya itu. Jadi kayak bisa jadi orang sebenarnya belum tahu, belum tentu loh rasanya enak gitu, karena si ada ambasadornya, ada misalnya selebriti yang disukain sama orang-orang target market tertentu, maka orang banyak yang beli gitu. Terus ada juga lauder. Ini kayak di Dahsyat ya, kan misalnya di Dahsyat ini dia pengen ngasih tahu dia kalau acara TV-nya itu seru gitu, rame, terus kayak seneng lah. Makanya dia akhirnya ada orang-orang yang ramein, kan kalau misalnya cuma MC doang kayak krik-krik gitu, nggak ada yang respon. Kalau ada nyanyi kayak sepi aja, makanya dia ada laudernya, atau ada orang yang rame-ramein kayak cuma gini-gini gitu. Jadi itu juga kalau nggak harus semuanya ini ada, tapi kalau misalnya dirasa perlu silahkan gitu. Terus ada juga karakter atau maskot nih, kayak ini ya sempat viral kan, yang kayak Oppo, terus ada Vivo gitu. Ini tuh yang merepresentasikan si brandnya, mungkin biar agar terlihat lebih friendly dan menyerang si targetnya. Ini bisa dibuat kayak karakternya. Misalnya kalau sering tuh yang selalu bikin karakter atau maskot itu kayak misalnya acara Asian Games, acara PON, itu biasanya selalu ada karakter-karakternya yang merepresentasikan si brand. Jadi ibaratnya mereka tuh semacam ambasadornya buat mengenalkan si brand ini ke masyarakat atau ke target marketnya. Ada juga yang sebelah paling akhir nih ada Steve Jobs ya, dia pemimpin. Jadi pemimpin atau misalnya yang punya brand ini bisa jadi ambasadornya, kayak karena dia karakternya kuat, jadi orang tuh kayak, oh Steve Jobs nih yang punya Apple gitu. Orang jadi percaya, oh dia kelihatannya kayak pintar atau apa gitu. Kayak misalnya dulu Nadiem Makarim ya, sama Gojek, walaupun sekarang udah keluar kan ya. Itu terus yang punya startup, kayak misalnya Bukalapak, habis itu kayak si Bittersweet by Najla, si Najlanya gitu. Itu jadi si pemimpinnya atau yang punya si usahanya ini, dia bisa membranding diri gitu. Itu juga jadi bisa ambasador ini nggak cuma bisa selebriti, lauder atau karakter maskot, bisa juga dari pemimpinnya atau yang punya usahanya. Nah lanjut, nah ini nih ada termasuk salah satu dari brand itu adalah words, ada slogan dan tagline. Di sini ada 3 tagline. Silahkan kalau ada yang bisa jawab, raise hand, bisa moderator bantu, kita bagi-bagi kuis yang ini. Ada tuh. Pagi, Kak. Ya, pagi Mas Arkan. Mungkin bisa dijawab apa nih 3 dari 3 tagline atau slogan ini? Mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian. Ya benar. Terus just do it. Just do it, Nike. Ya. I'm loving it, McD. Oh ya, iya benar. Sip. Thank you. Benar, Mas Arkan. Ini adalah pegadaian Nike dan I'm loving it. Ini dari kata-kata loh. Jadi dari slogan ini juga bisa buat mewakili representasi si brandnya. Kayak Nike kan sebenarnya dia kebanyakan produk sport ya, sepatu gitu. Nah dia kasih tagline-nya just do it, kayak McD juga I'm loving it. Jadi kayak gimana dia jualan makanan cepat saji yang bisa disukain sama orang-orang gitu. Dan tagline ini bisa jadi kayak aku tutup logonya gitu, nggak kelihatan, tapi orang bisa tahu brandnya atau si mereknya karena dari kata-katanya ini. Karena biasanya word, slogan, atau tagline ini dia representasi sama si value-nya, kayak pesan apa yang paling utama yang mau dikasih ke konsumen, dan biasanya dia ditaruh-taruh terus gitu, kayak misalnya di McD kemana-mana, sampai dia kadang kok bikin iklan gitu, I'm loving it, kayak gitu, kayak selalu disebut-sebut gitu. Kayak Pegadaian misalnya dia logonya tuh gede-gede ditampangin gitu di setiap gerainya ya, misalnya di tengah jalan atau apa, jadi orang familiar gitu. Nah, salah satu lingkungan dari brand ini bisa dari slogan atau tagline. Ini biasanya bisa ngasih tahu apa sih yang mau kita jual gitu. Terus kayak value apa sih yang ditawarin ke konsumen gitu. Ini dari words-nya.
Nah, lanjut nih. Ini ada lagi nih. Mungkin aku dengerin beberapa cuplikan, terus ntar bisa ya kalau ada yang mau raise hand, jawab kira-kira ini lagu brand apa ya. Ntar moderator bisa tolong dibantu ya. Ntar. Oke. Ya, ada yang mau raise hand, kira-kira itu lagu apa? Apakah itu lagu Gramedia? Oh, ini udah ada nih dari Anissa jawabannya. Indomaret. Ya. Apa benar, Kak? Siapa yang jawab? Anissa. 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 Indomaret. Oh ya, coba ya kita dengar fullnya ya. Ya, benar, Indomaret gitu. Nah, itu jadi salah satu juga pendukung kekuatan dari brand itu dari sound suara. Kayak dulu ya, kalau misalnya sekarang mungkin udah enggak kali ya, udah jarang dinyalain lagu jingle-nya gitu atau iramanya. Rata-rata ketika kita masuk si toko ya Indomaretnya langsung ada suara itu gitu. Terus-terusan orang dengar, terus-terusan setiap orang mau belanja denger lagu itu sampai akhirnya denger nada awalnya aja orang jadi hafal gitu. Terus jadi kayak hafal, atau juga bisa juga kayak Indomie gitu. Karena dulu kayak setiap iklan si Indomie ini selalu pakai lagu yang sama, Indomie selera aku gitu kan. Kayak diputer-puter terus di TV sampai orang akhirnya hafal gitu. Jadi kadang lagi bengong aja tiba-tiba jadi nyanyi Indomie gitu. Jadi itu salah satu kekuatan dari soundnya, bisa pakai jingle atau irama, atau misalnya nih contohnya foto Gramedia. Jadi ketika kita masuk Gramedia biasanya dia langsung ada instrumen-instrumen musik klasik gitu kan. Langsung kebayang, kadang dari cuma lihat fotonya aja tuh orang bisa langsung kebayang, lagunya kayak gimana nih, masuk ke Gramedia langsung kayak suara-suara violin atau apa gitu. Jadi itu sound itu biasanya ketika diulang-ulang terus si konsumen atau misalnya target konsumennya ini dengar, maka dia akan familiar. Kayak kadang kalau sampai kuatnya itu tadi kayak misalnya tadi Indomaret atau misalnya susu murni nasional ya, paling kalau misalnya dulu suka dengar gitu, suka lewat abang-abangnya itu diulang-ulang mulu si abangnya, coba setiap ngiter-ngiter perumahan atau ngiter-ngiter daerah selalu dinyalain itu nonstop lagunya sampai setiap lewat nggak berhenti. Jadi otomatis orang yang dengar, misalnya si abangnya setiap lewatnya jam 12 siang gitu, selalu kedengeran susu murni nasional gitu. Jadi kayak kebayang, kadang lagi bengong jadi susu murni nasional gitu. Kayak ditanamin terus, dengerin terus, dingeterin terus, akhirnya jadi ketanam, kadang-kadang jadi pengen deh susu murni nasional gitu. Jadi itu kekuatan dari sound juga. Nah, lanjut, brand. Brand ini harus konsisten. Jadi brand ini kan dia menawarkan nilai atau value. Nah, dia harus konsisten kayak yang tadi udah sebutin tadi. Kayak tadi contohnya yang suara. Gimana suara ini dikasih terus-terusan orang denger terus setiap masuk ke Indomaret tahu suaranya itu. Terus kayak orang yang jualan susu murni gitu. Dia setiap ngiterin perumahan pasti si abang-abangnya juga capek kali ya dengerin lagu itu mulu gitu. Nah, tapi karena konsisten, orang dengerin terus, dia akhirnya jadi tahu, wah ini nih si brandnya kayak tadi susu murni nasional gitu. Oh, ini susu murni nasional nih. Jadi mungkin susu lokal gitu. Terus misalnya contoh lagi itu tadi via suara. Misalnya tadi representasi dari ambasador gitu. Yang tadi Makuta. Jadi di mana-mana posternya selalu si Laude Cynthia Bella. Habis itu misalnya di akun media sosial pun selalu Laude Cynthia Bella selalu promosi Makuta mulu gitu. Nah, itu konsisten terus-menerus. Akhirnya konsumen ini jadi tertarik gitu karena dia tersampaikan nilainya. Jadi jangan misalnya kalau dia mau pakai ini, contohnya kayak Gojek, dia ke visual identitas visualnya dia mau kasih yang lokal Indonesia, tiba-tiba dia pakai drivernya orang bule, kan jadinya orang kok nggak sesuai sih sama apa yang ditawarkan gitu. Kok katanya ini karya anak bangsa, kok malah bule gitu. Jadinya orang nggak sesuai karena tiba-tiba bule, tiba-tiba orang misalnya Arab, tiba-tiba orang Indonesia gitu, tiba-tiba orang apa gitu. Begitu juga kalau misalnya dalam lingkup graphic design gitu, misalnya tadinya pakai font sans serif gitu, pakai font misalnya
lato atau misalnya apa gitu. Dia terus-terusan pakai font yang sama, terus warnanya yang sama gitu. Misalnya kayak Gojek misalnya warna hitam sama hijau gitu. Walaupun mungkin itu bukan warna satu-satunya, tapi setiap ada visual, entah poster, entah iklan, dia selalu ada nyelepin warna dominannya tuh hijau sama hitam gitu. Itu konsisten, maka orang langsung kebayang gitu. Kayak misalnya Shopee nih contohnya. Shopee kan warnanya oranye ngejreng gitu kan. Orang jadi tertarik karena dia terus-terusan semuanya di aplikasi oren-oren. Habis itu misalnya dia orang yang Shopee, orang yang jualan apa pengantarnya itu Shopee juga pakai oren-oren, terus di kantornya pun oren-oren, aplikasinya oren-oren, semua posternya kalau buka media sosialnya semua oren-oren semua gitu. Dia konsisten sampai suka diledekin tuh, suka kamu beli di mana, di oren apa di hijau gitu, kayak hijau tuh Tokped, oren itu Shopee. Jadi itu konsisten. Jadi brand itu ketika udah dirumusin harus konsisten terus-menerus. Saya kok mau nargetin buat misalnya saya nargetin produk buat orang alay, ya udah alay terus, jangan tiba-tiba jadi gaul gitu. Harus konsisten mau kayak gimana pun kondisinya. Mau kayak dia emang targetnya pasarnya buat misalnya orang alay, misalnya orang menengah ke bawah atau menengah ke atas, ya konsisten. Jangan tiba-tiba ganti gitu ya. Nggak sesuai. Jadi gimana kita mau ngasih pesan ke orang kalau misalnya ternyata kitanya nggak konsisten, tiba-tiba berubah-berubah, gimana orang mau ingat gitu. Jadi kunci yang paling utama dari brand itu adalah konsisten. Ini harus banget, mau bungkusnya kayak gimana pun ya konsisten. Nah, terus bagaimana sih membuat branding? Nah, ini ada apa? Ada bagaimana dan ada kenapa. Nah, apa, bagaimana, dan kenapa. Rata-rata orang itu buat branding hanya sampai di apa dan bagaimana. Nggak sampai kenapa. Kenapa dia harus bikin branding? Kenapa produk ini harus ada? Gitu. Ini yang paling penting ya dari buat branding zaman sekarang. Nih, kita kasih contoh aja deh. Nih, ini ada namanya tahu kipas. Dia tagline-nya ketika tradisional bertemu modern. Ada tahu, terus ada yang isinya mozzarella di atasnya, terus dalamannya mungkin agak tradisional ya, kayak ada wortelnya gitu, terus kentang, sayur. Tapi ada juga yang isinya daging cincang, terus ada chicken mayonnaise. Itu kan gaul ya, maksudnya kayak zaman sekarang gitu. Nah, ini kalau misalnya cuma ditarik apa? Saya jualan tahu. Ya semuanya juga jualan tahu gitu. Saya jualan gorengan. Ya semua juga jualan gorengan. Gimana caranya orang mau beli gorengan teman-teman gitu. Nah, terus bagaimana proses nilai dan diferensi? Oh, saya gorengannya pakai mozzarella. Oke, udah itu diferensiasi. Tapi kenapa? Kenapa harus jualan tahu gitu? Oh, dia punya value tadi. Saya mau jual jajanan pasar yang tradisional, tapi mengikuti tren zaman sekarang yang modern gitu. Gimana cemilan tradisional diangkat ke gaya jajanan orang-orang zaman sekarang gitu. Itu dia tanya apa, dia buat bangun dari kenapanya. Nah, dari situ baru dirumusin. Oh, terus apa sih diferensiasinya? Apa yang bikin gorengan dia ini beda dari yang lain? Karena value-nya ini tradisional. Oh, tradisional tuh gorengan, orang Indonesia sukanya gorengan gitu. Terus tahu yang di atasnya ada mozzarella. Coba, belum ada. Misalnya saat itu mungkin dia cari-cari, belum ada loh yang jualan tahu atasnya mozzarella gitu. Akhirnya dia ada deh, ini sebagai diferensiasinya atau bagaimana gitu. Ada mozzarellanya, ada chicken mayonnaise-nya gitu. Nah, terus prosesnya kayak gimana? Bagaimana sih bikin si prosesnya, itu lebih ke teknisnya gitu. Terus apanya itu ya tadi generik ya, saya jualan gorengannya apa? Tahu. Jadi kadang kalau misalnya mau jualan, ya saya mau jualan misalnya boba, jualan boba, udah gitu. Terus kayak kenapa jualan boba gitu? Semuanya juga jualan boba, setiap jalan kemana ke sana kemari juga semua jualan boba gitu. Kenapa misalnya teman-teman itu harus jualan boba? Kenapa jualan boba itu yang kenapa konsumen itu harus beli jualan boba? Jadi hal yang kayak gini nih, kayak ini semacam rumusnya kenapa, bagaimana, dan apa. Ini harus ditanyain terus-terusan, apalagi yang kenapa, kayak kenapa jualan jajanan gitu. Saya mau jualan jajanan, kenapa jualan jajanan? Kenapa ya, harus dipikir lagi. Jadi tanya-tanya terus ke diri sendiri, atau misalnya kalau lagi punya tim ya, tanya terus ke timnya ini kenapa.
Nah, ntar baru akan mudah ketika dirumusin ke prosesnya, ke bagaimana dan apanya. Jadi bagaimana cara penjamaan, kayak pahami masalahmu, terus mulai dengan fondasi yang kuat, artikulasi pesan yang mau disampaikan, bangun tagline atau posisian, terus membuat logo, visual identity, integrasikan penjamaan dan konsisten. Nah, sebenarnya ini ada hal yang agak penting juga, cuma waktunya udah habis ya, jadi paling dikasih tahu singkat aja. Ini adalah perkembangan branding zaman dahulu dan masa kini. Nah, kalau misalnya dulu jualan ya ke konsumen, tapi sekarang kita nggak ke konsumen, tapi bagaimana konsumen ini kita anggap sebagai manusia, jadi memanusiakan konsumen. Kalau dulu jualan ide, tapi sekarang visi ke depan, kayak misalnya Apple gitu, dia jualan visi ke depan, produk yang ibaratnya semacam produk datang dari masa depan. Kalau dulu jualan, oh saya jualan produk, kalau sekarang ngasih pengalaman, ketika kamu beli barang ini, produk ini, kamu apa sih yang kamu rasain? Misalnya kayak tadi Starbucks, oh saya rasanya jadi kayak anak gaul kalau misalnya beli Starbucks gitu. Kalau misalnya beli, ada juga misalnya jualan makanan yang pedes-pedes gitu, dia ngasih experience, wah kayak Ricis nih, oh saya jadi kayak pedesnya gila gitu, ngasih pengalaman. Dari tadi kualitas, misalnya saya kualitasnya bagus, tapi sekarang beralih jadi preferensi, jadi apa yang dia suka gitu. Jadi preferensinya pengen mungkin kayak misalnya saya jualan ini mie gitu, ada yang suka mie yang manis tapi ada suka mie yang pedas, jadi ya sesuai sama preferensinya aja gitu. Terus ada tadinya fungsi, sekarang melibatkan perasaan, kayak ketika beli itu jadi bahagia, jadi seneng apa gitu, kayak misalnya tadi saya beli martabak ya, gak cuman martabak sebagai produk makanan gitu ya, bisa mengenyangkan, tapi ketika beli martabak ini bisa memberikan rasa bahagia, terus kebersamaan kayak gitu. Jadi melibatkan perasaan, dari manfaat menjadi nilai, jadi inovasi menjadi otentik, penampilan menjadi personal, jadi kayak setiap segmennya lebih mendalam ke setiap individunya gitu. Terus dari popularitas menjadi aspirasi, tersebar menjadi kehadiran, tampilan menjadi makna, iklan, nih tadi iklan, oh saya jualan misalnya HP Oppo, HP-nya kameranya bagus. Sedangkan terus kita lihat nih, tapi sekarang lebih ke percakapan, yang tadi review-review, terus misalnya entah di YouTube, entah review di media sosial, atau misalnya di e-commerce sendiri, terus tadinya keuntungan menjadi tujuan dan kepercayaan. Ya, sudah, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Iya. Nah, baru aja nih kita ngedengerin materi yang sangat bermanfaat banget. Kalau tadi kata Bang tuh anak zaman sekarang bilangnya daging banget kemateriannya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ke sesi tanya jawab, jangan lupa untuk teman-teman di sini semua untuk ngisi G-form yang udah dibagikan di kolom chat. Oke, kita mulai aja tanya jawabnya. Udah lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Mungkin yang pertama, atau ada yang raise hand juga boleh, mulai dari sekarang, nanti bisa dipilih. Yang pertama ada dari Kak Husnul Khotimah. Pertanyaannya, kalau untuk toko kelontong atau warung sembako yang secara offline, gimana strategi branding yang diterapkan untuk menaikkan omsetnya? Kira-kira gimana, Kak? Boleh dijawab, Nanti. Tadi toko kelontong ya. Nah, harus dicari dulu nih. Kenapanya dulu dari toko kelontongnya ini. Kenapa saya harus jual? Kenapa Ibu harus jual toko kelontong? Apakah untuk membantu misalnya orang yang kekurangan gitu. Jadi akhirnya harganya jadi lebih murah gitu. Harus dicari tahu dulu kenapa jualan itu sampai akhirnya ditahu apa perbedaannya. Jadi entah misalnya biasanya toko kelontong ini nggak punya ini loh, nggak punya media sosial gitu, offline terus gitu. Nah tapi sekarang zamannya digital terus pandemi, jadi saya mau jual toko kelontong yang harganya murah tapi bisa diakses bisa dibeli secara online misalnya seperti itu. Jadi harus cari tahu dulu kenapa jualan toko kelontong itu, ntar akhirnya ditemuin diferensiasinya atau membedakan toko kelontong ini sehingga jadi keunggulan dari toko kelontongnya yang lain. Misalnya tadi, misalnya ini contoh aja ya, misalnya saya jualnya secara online nih, jadi bisa dilihat misalnya tanpa harus pergi gitu, ntar mungkin bisa
bisa dikirim, misalnya seperti itu, atau misalnya dengan harga yang terjangkau, atau misalnya toko kelontong ini saya punya value untuk memanusiakan manusia, berbagi kepada orang kekurangan, misal. Nah, misalnya misalnya setiap hari Jumat dia ada bagi-bagi sembako, misalnya kayak gitu. Nah, ini tergantung lagi, ditanya lagi kenapanya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Nah, berarti kita Boleh langsung mungkin pertanyaan. lanjut ke pertanyaan kedua yang dari tadi udah raise hand nih. Dari Cihideng dan Nita. Apa ini? Boleh diajukan pertanyaannya? Ya, ya terima kasih. Ya, terima kasih ya. Gimana suaranya? Terdengar? Ya, langsung udah masuk. Ya, Halo? terdengar. Tes? Ya, ya. Begini Bu, bagaimana cara membranding ya? Misalkan saya mau jualan lewat online, tapi lebih daripada satu produk. Gimana? Apakah cukup tiap produk dikasih brand atau gimana Bu? Nah, tergantung. Ini saja yang bisa saya. Suaranya delay. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana mau jualan online tapi produknya bermacam-macam gitu ya, Pak? Iya betul. Ya. Nah, jadi misalnya harus diklarifikasi dulu nih produknya bermacam-macamnya seperti apa. Makanannya apa aja, sejenis nggak? Makanan apa aja yang berbeda-beda tuh seperti apa? Yang dimaksud berbeda-beda. Kalau misalnya makannya beda-beda, oh saya jualan lontong, habis itu jualan ketupat, jualan apa, misalnya itu masih dalam lingkup jajanan pasar. Nah, bisa di branding itu jualan makanan pasar. Ya, makan ini beli nasi kubuli, saya mau makan nasi kubuli atau nasi lemak atau pizza seperti itulah. Apakah tiap produk itu harus di branding atau gimana? Jadi sebenarnya agak beda ya. Mungkin ada kalau nasi kebuli, nasi lemak ini kan masih pernasian ya, masih sejenis. Sedangkan tiba-tiba ada western sendiri nih, pizza. Nah, mungkin bisa kalau misalnya ini bisa kalau orang yang umumnya ya, tapi mungkin bisa cari yang lebih kreatif ya gitu. Misalnya dapur siapa gitu. Kalau misalnya tadi saya pernah bikin dapur gitu. Marijo itu buat catering orang kantoran gitu. Cuman ini kan ada bedanya. Jadi ntar ada menu western harus dikelompokin biar enak. Misalnya menu Indonesia atau menu nasi sama menu-menu dikelompokin lagi. Oh, ini ada menu yang western kayak pizza gitu. Atau misalnya bisa juga tiba-tiba biar agak nyambung nih, bisa juga ini semacam ide liar aja ya terlintas gitu. Digabungin tiba-tiba pizza nasi misalnya atau apa gitu. Jadi mungkin ada di antara dua produk ini biar masih nyambung brandnya, ada produk yang saling bersinggungan gitu. Mungkin gitu. Tapi bisa satu aja, ntar dapur apa, ntar ada menunya. Mungkin dikelompokin. Nah, kalau misalnya masih jualannya masih makanan gitu. Seperti itu. Oh gitu ya. Maka ya selanjutnya mungkin. Oh iya, ini juga sebenarnya pertanyaan dari Pak Teddy ini nyambung sama pertanyaannya dari Tri Setia hari ini. Tapi ada sambungannya, apakah branding ini juga punya pengaruh terhadap nilai penjualan barang? Jadi karena menjadi reseller, menjual banyak beberapa barang, apakah ini akan berpengaruh terhadap nilai penjualan barang itu sendiri? Ya, berpengaruh. Kayak ada juga nih, sebagai contoh ya, aku punya temen itu dia beli produk jualan makanan micin-micinan gitu, kayak kerupuk-kerupuk micin yang pedas-pedas. Dia beli dari produsen. Nah, cuman dari produsennya ini dia tidak mencantumkan logo atau apa. Akhirnya dia bungkus lagi tuh, kasih logo namanya waktu itu Kritik Ismay gitu namanya dia, terus dikasih logo, kasih stiker, terus dia kasih harga baru gitu. Jadi dia reseller, tapi kalau kayak gini harus izin dulu ya sama yang punya, jangan asal-asal punya orang terus diklaim brand baru. Ini soalnya mencakup hak kita. Kalau dia kebetulan dari yang produsennya pun nggak apa-apa kalau misalnya ditambahin produknya gitu. Atau juga bisa lihat kalau di e-commerce tuh semacam ada namanya, lupa, Glow Beauty, aku lupa. Ini dia jualan skincare.
dari berbagai macam produk. Jadi contohnya dia kayak supermarket tapi skincare gitu. Dia reseller dan dia menjual harganya dia, karena di situ dia misalnya dijual dari skincare Korea, dia bisa kasih jual harga mahal karena dia ngasih brand, ngasih value itu dia trust gitu. Jadi ini bukan produk yang gelondongan loh, bukan produk palsu gitu. Dia ngasih brand dan memberi keyakinan sama konsumen kalau produknya dia asli. Jadi dia mungkin bisa ngasih harga yang lebih tinggi sehingga orang bisa jadi beli sama dia gitu. Karena dia ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, mungkin lebih mahal tapi dia terpercaya kayak gitu. Nah, ada satu lagi pertanyaannya dari Sylvia Anggraini. Bagaimana strateginya supaya pelanggan ini tidak berpindah tempat dan bagaimana strategi supaya usaha tetap konsisten? Karena yang saya alami usaha saya maju di awal kemudian mundur. Boleh Nah, dijelaskan? ini mungkin kalau maju di awal mungkin harus dilihat inovasi-inovasinya nih. Jadi kadang brand itu nggak cuma dia stagnan, dia ngerumusin satu, udah selesai berhenti. Enggak, tapi dia ada inovasi-inovasi lebih lanjutnya. Kayak misalnya contohnya nih Telkom ya. Ini langsung tiba-tiba perusahaan besar ya, maaf. Oke, Telkom, dia kan dulu banyaknya di usaha telepon kan, telepon rumah. Tapi sekarang orang udah nggak pakai telepon rumah, tapi pakai HP. Tapi gimana si perusahaan ini tetap maju? Dia berinovasi. Akhirnya dia yang tadi IndiHome bikin usaha yang WiFi gitu. Akhirnya orang-orang yang tadinya udah nggak pakai produk dia yang telepon kabel, akhirnya dia beralih ke IndiHome gitu, beli yang layanan internetnya gitu. Jadi mungkin bisa kasih inovasinya dan dilihat lagi, tergantung lagi konsumennya siapa. Terus tadi kenapa bikin usaha itu gitu. Terus pas kenapa dilihat konsumennya siapa dan disesuaikan gitu. Tadi apa pertanyaannya, coba bisa diulangin lagi mungkin. Bentar. Dari agak strategi supaya pelanggan tidak berpindah tempat dan Nah, supaya tetap konsisten. Mungkin bisa juga dikasih diferensiasi, membedakan si produknya ini dengan produk-produk yang lain gitu, sehingga menarik. Kayak misalnya contohnya juga itu Kravel. Pada tahu kan ya Kravel gitu. Sekarang di mana-mana jualan Kravel. Terus kayak bagaimana si Kravel ini bisa dipilih sama konsumen dibanding Kravel-Kravel yang lain. Nah, kalau menurut aku ada satu yang menarik, itu Kravelnya Dear Butter. Dia ngasih inovasi diferensiasi kecil, maksudnya nggak begitu banyak, tapi dia ngasih ke varian sausnya. Dia bikin diferensiasi sausnya itu beda. Kayak biasanya Kravel itu biasanya sausnya itu coklat, habis itu banyak juga yang maple syrup, terus selai lotus gitu. Nutella itu biasa aja, cuman si Dear Butter ini dia ngasih diferensiasi beda dia dari brand lain. Dia bikin sausnya itu saus strawberry cheese sama blueberry cheese gitu. Nah, si saus ini nggak ada di brand yang lain. Jadi kadang orang kalau misalnya ketika beli itu terus kayak yaudah deh pengen beli Kravel tapi pengen yang buah-buahan, tapi yang buah-buahan cuma ada di Dear Butter doang. Akhirnya dia beli yang Dear Butter gitu. Dia bikin diferensiasi, padahal perbedaannya ibaratnya cuma sausnya aja lu, tapi karena sausnya gitu kayak ponakan saya suka banget sama strawberry gitu. Akhirnya dia beli yang Dear Butter karena dia sausnya strawberry, karena dia suka sama strawberry. Jadi akhirnya ketika itu si konsumen ini jadi tertarik ketika dia misalnya suka strawberry, ya udah dia belinya di Dear Butter terus karena dia beda dari yang lain. Berarti kalau mau beli Kravel yang rasa coklat ya semuanya juga ada, tapi Kravel yang punya saus strawberry cheese ya cuman dia doang kayak gitu. Oke, karena keterbatasan waktu mungkin, gimana kira-kira semuanya yang tadi sudah dijawab, apa sudah cukup? Terima kasih Kakak atas saran-sarannya. Iya, sama-sama Bu Sylvia. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi mungkin jika ada yang ingin bertanya lagi, masih bisa bertanya, tapi setelah acara ini bisa diajukan di grup chat WhatsApp yang kita sudah sediakan. Nah, terima kasih Kak Ilvi yang sudah menjawab semua pertanyaannya dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Demikian acara webinar kali ini. Terima kasih kepada Kak Ilvi sudah membahas tentang produk branding, cara jitu agar jualan kamu laku. Nah, sebelum sesi pematerian ini ditutup, saya akan menyimpulkan kembali hasil webinar ini. Jadi,
dari kenapa branding itu penting. Branding ini penting untuk memobilisir waktu, memilih produk yang diinginkan oleh konsumen. Dari branding itu sendiri, produk kita mendapatkan kepercayaan sebagai penjual, mendapat kepercayaan, dan konsumen juga merasa bahwa penjual memiliki tanggung jawab atas produknya. Dan membranding itu sendiri harus konsisten, dan produk juga akan lebih bernilai ketika kita membranding produk kita sendiri. Oh ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada peserta semuanya di sini dan pemateri. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC. Ya, saya terima kembali. Terima kasih moderator Betina Paketa Sabira dan juga pemateri. Baik, Ustadz, Ustazah, dan rekan-rekan peserta sekalian. Tadi kita sudah simak bersama ya materi inti pada siang hari ini. Kan sudah siang, sudah setengah 12 dan zuhur tampaknya tinggal beberapa menit lagi. Dapat disimpulkan dari keseluruhan acara pada pagi jelang siang ini bahwa untuk memperkuat branding itu yang harus kita tanamkan bahwa you can be all things for all people gitu ya. Jadi kita harus memilih sesuatu yang benar-benar khas kita banget gitu sebagai produk branding supaya tentunya jualannya laku ya. Karena brand adalah persepsi, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai memikirkan persepsi apa yang diinginkan terhadap produk kita. People have too many choices sekarang ya kan, so little time. Jadi mereka akan memilih hanya berdasarkan apa yang mereka ingat, apa yang sudah mereka ketahui, maka itulah yang akan mereka beli gitu ya kalau membutuhkan suatu produk. Maka bantulah konsumen untuk menemukan produk kita dengan branding yang kuat. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara. Kita akan tutup acara pagi hari ini. Ya, tadi dibuka dengan bacaan Al-Quran dan akan ditutup dengan doa oleh Ustadz yang sama, yaitu Ustadz Fawaz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Fawaz untuk doa penutupnya.
Baik, kepada para peserta sebelum kami mengakhiri acara pada pagi hari ini, kami ingatkan kembali ya untuk tetap bergabung dan tidak keluar, jangan live dulu dari grup karena akan ada link sertifikat yang akan dibagikan maksimal 5 hari setelah acara. Kemudian juga diingatkan untuk men-share acara ini di media sosial ya. Karena janganlah kita simpan ilmu yang sudah kita dapatkan pagi hari ini hanya untuk diri sendiri, catat ya, dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita supaya bisa menjadi ilmu yang jariah gitu ya. Dan semoga setelah acara ini teman-teman bisa memutuskan ingin seperti apa nih produk brandingnya masing-masing dan semoga kedepannya bisa lebih laku lagi jualan dari teman-teman semuanya. Kami dari RKI dan saya selaku MC, secara pribadi mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di acara-acara berikutnya.